Di dalam kamar, kesunyian menyambutku seperti kawan lama. Kamar ini luas dengan perabotan kayu jati yang mahal, tapi terasa hampa. Di atas meja rias berjejer botol obat-obat suplemen, asam folat dan berbagai vitamin yang sudah kukonsumsi selama berbulan-bulan. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Wajahku pucat, lingkaran hitam di bawah mataku tidak bisa disembunyikan lagi oleh skincare manapun. Aku terlihat seperti wanita yang sedang memikul beban seluruh dunia. Sementara di luar sana, Mbak Sarah terlihat seperti bunga yang baru mekar. Tak lama kemudian, Mas Bayu masuk ke kamar. Ia langsung melepas kemejanya dan melemparkannya ke keranjang pakaian kotor tanpa menoleh padaku. "Mas," panggilku pelan. Jawabnya. "Kenapa tadi Mas tidak langsung mandi, malah asik ngobrol sama Mbak Sarah?" tanyaku. Bayu menghentikan gerakannya saat hendak masuk ke kamar mandi. Ia menoleh, keningnya berkerut. "Cuma minum air, Dek. Kenapa jadi masalah? Mbak Sarah itu kakak ipar kita loh. Dia baik sudah memperhatikan adiknya yang baru pulang kerja." Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh di dadaku. Kata-kata Bayu ada benarnya. Mbak Sarah memang kakak iparku, dan di rumah sebesar ini, interaksi antar anggota keluarga adalah hal yang lumrah. Mungkin aku saja yang terlalu lelah dan membiarkan rasa tidak percaya diri menguasai kewarasanku. "Iya Mas, maaf ya, aku mungkin cuma lagi sensitif aja," jawabku pelan sambil mencoba tersenyum tulus. "Aku cuma pengen kamu segera istirahat setelah seharian kerja Mas," jawabku lagi. Bayu hanya mengangguk singkat, lalu melanjutkan langkahnya ke kamar mandi tanpa berkata apa-apa lagi. Suara pintu yang tertutup rapat seolah memberi jarak fisik yang makin nyata di antara kami. Aku melangkah menuju meja rias, menatap botol-botol vitamin dan suplemen yang berjejer rapi. "Ayo Alina, berhenti berpikiran buruk," batinku tegas. "Mbak Sarah sudah banyak membantu di rumah ini. Dia yang mengurus makan malam saat aku pulang larut. Dia yang menjaga kebersihan rumah peninggalan orang tua kami. Dan dia adalah ibu dari keponakan-keponakanku. Sangat tidak adil jika aku mencurigai ketulusan seorang kakak hanya karena aku merasa belum lengkap sebagai seorang istri." Aku mengambil botol pelembab dan mulai memijat wajahku perlahan. Aku harus ingat bahwa Bayu adalah pria yang setia. Selama 7 tahun dia tetap bertahan di sampingku meski tekanan dari keluarga besar untuk segera memiliki momongan terus menghujam. Perhatiannya pada anak-anak Mas Hendra mungkin hanyalah bentuk kerinduannya akan sosok anak. Dan Mbak Sarah hanyalah sosok ibu yang ia kagumi secara fungsional, bukan secara personal. "Berpikir positif Alina. Mungkin hormon dari obat-obatan ini yang membuatmu mudah cemas," bisikku pada pantulan cermin. Aku memutuskan mengubah suasana. Aku merapikan tempat tidur, menyemprotkan pengharum ruangan aroma lavender yang menenangkan, dan menyiapkan pakaian ganti Bayu di atas bantal. Aku ingin malam ini kami tidak lagi membahas tentang keributan di ruang tengah atau kehadiran Mbak Sarah. Aku ingin kembali menemukan Bayuku yang dulu, yang menatapku karena aku adalah istrinya, bukan karena beban yang belum tuntas kami selesaikan. Saat Bayu keluar dari kamar mandi dengan sisa uap air yang segar, aku berdiri dan membantunya mengambilkan handuk kecil untuk mengeringkan rambutnya. "Besok mau aku masakin apa buat sarapan, Mas? Aku rencana mau bangun lebih pagi," tanyaku dengan nada yang lebih ceria, berusaha mengubur jauh-jauh rasa cemburu yang sempat mencuat. Bayu tampak sedikit terkejut dengan perubahan sikapku.
tapi dia tersenyum tipis. Nasi uduk buatanmu enak deh, kalau sempat saja ya. Kalau nggak sempat, makan apa yang dimasak Mbak Sarah juga nggak apa-apa. Mendengar nama itu lagi, jantungku sempat berdenyut perih. Namun, aku segera menepisnya. Dia hanya tidak ingin aku repot. Halina, itu tandanya dia sayang padamu. Aku memilih untuk percaya pada interpretasi itu. Aku memilih untuk membuang segala duri di kepalaku dan menjaga kedamaian di rumah besar ini. Demi pernikahanku yang hampir menginjak usia 7 tahun. Mas tidur duluan ya dek, besok ada rapat pagi. Ucap Bayu sambil menarik selimut, memungkungi sisi ranjang tempatku. Aku hanya bisa mengangguk pelan, meski ia tak melihatnya. Iya mas, selamat istirahat. Suara napasnya tak lama kemudian menjadi teratur, menandakan ia telah terlelap dengan cepat. Sementara aku masih terpaku menatap botol-botol vitamin di atas meja rias. Kamar ini begitu sunyi, sangat kontras dengan keriuhan di ruang tengah beberapa saat lalu. 7 tahun, aku menghitung setiap detik yang berlalu dalam keheningan ini. Terkadang aku bertanya-tanya, apakah Bayu benar-benar lelah karena pekerjaan, atau dia merasa lelah karena setiap kali menatapku, dia hanya melihat sebuah kekosongan. Kekosongan yang tidak ia temukan pada Mbak Sarah. Aku mencoba membuang pikiran beracun itu. Aku melangkah ke tempat tidur, berbaring dengan sangat hati-hati agar tidak mengusik tidurnya. Bau sabun yang masih menempel di tubuh Bayu tercium olehku. Bau yang selalu menenangkan. Namun malam ini, entah mengapa terasa sedikit asing. Aku menatap punggungnya yang lebar. Di balik punggung itu, ada pria yang dulu berjanji akan selalu menjagaku. Aku ingin memeluknya, ingin membisikkan bahwa aku takut, bahwa aku merasa mulai kehilangan dirinya. Namun, aku hanya bisa beringkuk, memeluk gulingku sendiri, dan membiarkan air mata yang tertahan sejak tadi sore perlahan membasahi bantal. Besok akan kembali lebih baik. Halina, berhenti berpikiran buruk. Kamu hanya lelah. Bisikku pada diriku sendiri hingga akhirnya kegelapan membawaku pergi ke alam mimpi.